Jadi aku makanjai puasa na tahu itu betul-betul ma puasai maka tite matu. Dia tidak banyak makan. Napai tapi tu timpu napai si di burasa nan remasoni cuma biasa di pasah. Nasabak nasa jolo-jolo mere-mere pasti ditambahi makin sehingga kembali pema normal. Makanya itu koma puasa itu tatut itu peruna ada 8 usus itu tertutup, tinggal 1 yang terbuka. Nanya perlu nonri rasa. Makanya nareko makanjai puasa na teh de tona balas dendam. Pak angkat tu tahu ma puasa dia na puasa balas dendam. Memang kotomelo ma bicara tapaul akikah Pak Bu. Termasuk makanan akikah itu tidak boleh pedis. Dinawat di mapasya na sunnah ko nasu akikah. Supaya ia ronanae Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nasabah hajat sahibul bait yang itu akad tanah untuk memberikan buka puasa dalam rangka acara tasyakuran akikah. Jadi memagi-magi kehadirat tari lalana yon rom segenewe dapat barakai pun Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nasabah ini adalah bulan Ramadan menjelang buka puasa, sebenarnya doa itu sangat mustajabah. Jadi sambil kita mendengarkan ceramah tudangi bisa kita sambil bersikir dalam hati nasabah ya toko agama tak namoto mangkali ceramah wa ditoki masih kiri-sikiri dalam hati. Nasabah ibadah itu tidak sebatas hanya mendengar. Jadi pakai gunai potensi kang isininna Pak Berena pong Allah Ta'ala untuk mata sibiak. Jadi hati tetap berzikir tapi lucilita mengkelingamu ceramah. Ini nasabah berkaitan dengan akikah. Makanya situnganna acara akikah itu apa salam. Nomor CD memberi nama. Elengi aseng anak tak. Yang kedua memotong rambut. Jadi lay goncing memotong rambut itu perintahnya kau perintah desa itu dicukur habis. Jadi biasanya tuh ini kotoma tapa ulo untuk anak-anak cedek mi ilega. Padahal ya keperintahan agama itu dicukur habis. Bahkan saya pernah baca dalam satu kitab, maka jangan engkau sisa walau hanya selembar. Jadi ya roulu nananae aja ni sesa, namo menisi lampa. Nareko mata paudo ki nareko acara akikah. Kemudian disunnahkan ia roulu pure itapa itu itimbang. Jadi deni biang tapi itimbangi siaga tanakna kemudian dibelikan emas ulawang napa ya sidekang jadi tania di na ya sidekang tapi ulawan nah jadi yang ulawang siaga tanakna kemudian disedekahkan maka dari nabita kalau tidak mampu dengan emas maka ganti dengan perak. Jadi ya kodena ganna di tataliang ngulawang untuk ya sidakang ya rotana na ulu na nana ya kekaye salah kataliang makanya disebut perak. Jadi salaka siaga tanah nah dibelikan saking pentingnya. Kemudian akikah juga dengan menyembeli binatang. Iya kok akikah itu disunnahkan kambing. Lurusannya kambing itu domba. Walaupun angka tahu pandrita termasuk alena pangulut Imam Tasyafi dalam Fiqhul Islam wa adillatuhu na anjurkan membolehkan akikah dan menggunakan sapi. Jadi ya kong kakama tahu mahakeka na sapi nagere angka tu tahu pandrita palabay alena pangulut Imam Tasyafi.
Tapi ya kole na pangulut Imam Abu Hanifah tetap dengan Imam Malik itu menggunakan kambing. Ya bembe igere nareko toha mahakeka. Masarolabbi dan disunahkan nareko arwane dua ya komakun recidi. Tapi ya kodeta mampu tetap sama-sama. Boleh satu. Nah sabak nabita mahakekai bi apona cidi minageresan. Makanya ketika dia berwasiat bahwa bagi yang mampu silahkan cukupkan dua. Jadi dia tahu tuh namun telah maka harus komahake kete dua bembe tidak kalau arwane cuma masarolap dimi nareko duai tapi ya kosi dimi kemampuan tak cidi natagere akan tetapi dalam beberapa penjelasan ulama ada mengatakan hadis maka dana reko mahake kete wena bembe nagere dua tapi dia nasin raja maka dia lebih utama cukup satu yang dimasukkan. Apa angkai di kebiasaan masyarakat maka yang penting dua alici di maraja na pemelici di madani. Kalau di penjelasan yang saya pernah temukan itu tidak boleh. Magai angka kekurangan nah nanti anak-anak kita tidak mampu berlaku adil. Jadi ya rumah tu anak-anak ekoi hakekai nade nasin raja bembe nade na adil eko maraja. Itu jadi lari ke pengaruhnya ke anak. Apa ia kotomelo mala dasar akika maraji ya curito nga kaidana akika secara sempurna cuma kebanyakan ngidi nare kotoma hakika nasabaya tu kok kita pikir bab akika dengan bab kurban itu satu bab. Jadi bab akika dan kurban itu sama. Si dionron na koki bab na bab fikih sehingga kadang-kadang penjelasan tentang kurban itu juga kita temukan dalam bab akikah. Nari makona naro upasangi maka dia tuh hakikai ini karena berkaitan dengan waktu berarti pitu ngesoh. Pitu ngesoh jajin nanae nayanjurkan untuk diakikah. Artinya disunahkan. Tapi ya kode nato sampa wadimui tambahi pitu ngesoh. Jadi tambahi pitu ngesoh jadi mancaji hari ke-14. Ya kode mau pato sampa itambahi si pitu ngesoh. Jadi hari ke-21. Ya kowite penjelasan atau pandrita akikah itu disunnahkan pada 3 hari itu. Jadi 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, dan 21 hari kelahiran. Jadi ya komeki mahakeka ya rotala wetu. Ya aja tak kada sera sona. 10 si dia sona. Angkato tu istilah na tomatot tariolo makada mapak gana aso. Di sakadake gana sama mapak gana. Padahal sebenarnya ya sengi pak gana kotomelo mala dasar. Ya ko angka anak-anak jaji sesudah sholat asar itu tidak dihitung. Misalnya aso sini pura asara na jaji dia ni bilang itu soh. Baja pinapaki mak bila sih di. Ya nariasa mapak gana aso. Karena memang tidak terhitung karena bulan sudah muncul. Nah, mubah na ulangnya dia na dihitung. Betongan na dia dihitungnya sesuai makanya dipindahkan. Angka lalu atau pandrita maka ada pura loro. Sesudah sholat duhur kan itu sudah masuk. Kalau sudah lewat waktu duhur itu sudah tidak dihitung itu hari. Angka to maka masih dihitung. Nanti sudah asar. Baru tidak dihitung. Makanya angka tu tau mak bila dia nak bilangnya tu sesuai ko jaji mondrina loro. Maka to maka ada pura pi asara. Tapi yang jelasnya nareko sebelum duhur semua ulama sepakat bahwa hari itu dihitung. Misalnya maka ada asosinin na jaji tete 10. Berarti kita menghitung hari Senin. Jadi pitung ngeso ke depan dihitung dengan hari kelahirannya. Itu yang disunahkan. Kemudian iya ko akika, ya ko kihat desa itu sebenarnya kulitnya sama dengan kurban. Ia tuh olina kalau dipakai makaroba itu ditanam. Yala ibukun na ya tolo kolo igere napala yala balulanna na ibu kurang kemudian ditanam itu yang sunnah. Ayo pwede inasu ibukunna napai balulanna begitu. Jadi yang paling utama itu kotoma hakeka sama dengan kurban tapi ya kok bedana sedikit dengan kurban dengan akikah. Iya kok akikah dibagikan dalam keadaan masak. Betongan na inasui daging na napa ya panrengang.
disedekahkan. Ia ko kurban de mamata. Nah, kemudian memberi nama kepada anak, ia tu wija-wijata, isitungan na asangnya kan adalah doa. Nama itu adalah doa. Dan nama itu sebenarnya besar pengaruhnya. Biasa ke penjelasan Guru Tak dan ada kitabnya yang saya baca, ternyata itu asangnya na pengaruhilah ada sifat anak. Makanya ada beberapa nama itu ulama kita menganjurkan untuk tidak dipakai karena itu mempengaruhi watak. Nah iya makokowite kebanyakan anak-anaknya tak tiga suku kata karena memang juga kayaknya peraturan. Maka dia roki eleng ya sama dari malampela ada. Nah yang rotona nah, sang-sang artis. Tapi kalau saya tidak masalah yang penting itu nilainya baik. Istilahnya tasaparang ya asang yang memang menjadi doa. Kemudian iya roh anak-anak esitonganna ko perintah agama pada saat kita mengakikah anak maka dah kau nak cukur habis rambutnya itu nasabak memang ternyata ulat anak itu mengandung penyakit. Purai nataliti angkat tahu acat taliti yang menggunakan alat maka ternyata ya roh ulat anak itu ada virus di dalamnya. Makanya untuk menghindari penyakit ke anak, itu mestinya rambutnya itu dicukur habis. Makanya Rasulullah itu menganjurkan untuk bayi yang diakikah itu dicukur habis rambutnya. Cuma ini kebanyakan kita mencukur habis tapi pertama ku kalukue. Pertama ku kalukue supaya menjadi doa. Sebenarnya itu kan tafaul. Tapi kok ya sebaiknya jangan, tidak usah dimasukkan ke dalam kelapa. Tertimbang. Itu yang paling pokok. Yang apalagi anak kita yang diakikah pada hari ini berkalaupun lolongan karena bersamaan dengan bulan Ramadan. Jadi barakahnya itu ulan Ramalan nareko mapabuka ki memberi sedekah dan itu menjadi doa. Tapi wilawi lokori di sini na yang kehadere pada sore hari ini tilodongengi saya tidak tahu namanya siapa nama anak yang diakikah tilodongengi oh ya entah Alparendra Hapa oh luar biasa namanya nih. Ya, tilodongengi anak supaya menjadi anak yang soleh dan solehah dan diberikan umur yang panjang. Cuma memang kotomelo mak bicara tapaul akikah Pak Bu, termasuk makanan akikah itu tidak boleh pedis. Dinawat di mapasena sunnah ko nasu akikah supaya ia ronanae semua orang cinta kepadanya. Itu tapaulnya. Jadi istilahnya senung-senungannya itu dan itu dianjurkan memang di dalam agama. Masalah dengan masakan menggunakan bumbu yang manis. Itu niat yang iman reladan aja minta pasigar supaya anak itu orang kasih sayangnya luar biasa. Saya kira hal seperti itu penting sebab itu adalah doa. Kemudian kita yang semua yang hadir di sini pasangi kebanyakan kita itu nareko toma puasa, kadangkala kita tidak memanfaatkan doa buka puasa. Jadi rositongan nakoto buka, kita akan membaca doa Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya rahman. Sitongan doa ini itu dibaca sebagai pengantar. Tanya doa pokok. Jadi cicapi upakoling iya ropak dongangnya tanya doa pokok. Itu doa pengantar. Iya komakadaki Allahumma lakasuntum. Sitonganna itu ipodangi pongalata denganmu aku berpuasa. Nasabak pongalla ta'ala na toma puasa. Nasabak pongalla ta'ala to iro kui pongalla ta'ala pangolo tappa si bawa dengan rezekinya kita berbuka. Maka dengan itu aku bermohon kepadamu. Pada kotoma pengakuan dia ropa, dia pagapak dongang isa na ro. Dia pagapak dongang. Tapahang ya? Tanya papak dongang iro napi pangantara. Jadi aku makadaki tu Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtartu. Sitongan itu napi pangantara. Tanya apa inti doa. Apa makadaki nasabaidi po wa puasa.
Tepak ko kotomi di puang. Dalle tangkai talenga upake buka. Napa? Milauki dengan rahmat Allah. Napa ki milodong? Makanya ko pura ki buka. Ya ko minungi jolo. Pura ki minung. Baca doa itu. Baru berdoa. Untuk kebaikan. Jadi kadang kala ini milodok gang kami ribaca. Sebenarnya itu pengantar. Ditambahi pak dongang imun rinah. Jadi pengakuan itu istilahnya di pada ko kui sampajangnya maka dami doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsir wa subhanallahi bukratan wa asila itu doa iftitah. Nanti intinya itu masuk di Fatihah. Jadi makumatoro yero doa buka puasa. Sitongannya itu Allahumma lak, kan ada dua, ada yang pakai zahabaz zumau. Ya kalau yang pakai Allahumma lakasuntum ya silahkan, yang pakai zahabaz zumau silahkan. Sitongannya kalau zahabaz telah basa tenggorokan. Kapura pi minum apa merica 3 roh itu. Makanya sesudah minum air putih, jangan langsung makan. Ilodongi jolo. Nah sabab iya tuh tahu puasa, 2 pahala itarongannya kupong Allah Ta'ala, 2 hadiah. 1 hadiah ketika dia berbuka, dan 1 nanti ketika di hari kemudian. Iya roh ketika berbuka, kulino ya lengi. Makanya sitongan na malaikat, natayangi milau doang, pada saat kita pas sudah berbuka. Ilauki agak kebutuhan tak. Yang penting kebaikan. Ilauki rezeki silahkan. Yang tidak punya keturunan silahkan minta di situ. Nah pada saat itu na janji ki pong Allah Ta'ala. Siapa yang berdoa maka akan diijabah oleh Allah. Jadi padamu itu kau makan sahur. Dia tuh makan sahur resitongan na on roto milau do makan jalada. Cuma kadangkala kita tidak gunakan. Jadi saya sering wasiatkan, sering sampaikan ke jamaah, apalagi sekarang banyak macam penyakit. Makan jalada itu kalau kita beli kurma, kemudian kita jadikan sebagai air rendaman kurma. Saya dapat itu di Tibun Nabi, maka da karoma yala napa iremeh dengan air hangat. Tapi nanti bangun sahur baru dimakan. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Yeah. Tapi irame memang iko pura ki buka ko wening. Istilahnya tapura mas sampajang isa. Kita ambil air hangat kuku. Napayale karo matalu batu direndam. Kemudian ditutup. Nanti bangun sahur baru kita makan kurmanya. Kemudian yinung iwena. Yana riasang air rendaman kurma. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Dan itu di Tibun Nabi itu. Jadi Rasulullah itu sering minum dengan minum rendaman kurma. Jadi Pak Burayer. Tapi irame, deni rame maka da ipak beni pah. Jadi maghrib misalnya atau sudah isah atau polepi matarawih na pereme. Apalagi kalau kita sebenarnya gunakan yang sunnahnya sahur dengan kurma itu makan jalada. Jadi saya sering sampaikan ke jamaah ambil sunnahnya. Tali sunnahnya buka puasa. Termasuk juga berbuka dengan kurma kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak masalah. Tapi sahur dengan kurma juga. Selama angka karoma kubolata. Karena itu obat. Cuma itu kekurangan na karoma. Kalau dia dimakan genap. Itu tidak menjadi obat. Nah, ya kui makan ganjil itu menjadi obat. Jadi makan daya ganjil. Jadi ya ku mancaji pak burai ku yang ganjil. Senge ganjil ya cidi, telu, 5, pitu seperti itu. Jadi kalau makan kurma usahakan ganjil. Nah, itu makanya disunnahkan makan kurma dengan bilangan yang ganjil. Bagi yang terbiasa. Tapi di kang sembaramo. Cuma memang kurma itu adalah obat. Itu penting saya sampaikan. Apalagi kalau kita pakai rendaman kurma tadi. Kemudian, di dalam bulan Ramadan juga, upasangi maka ada sitongannya tuh hadiah memeto tuh nalengi pong Allah Ta'ala. Jadi kita ini bersyukur, macilaka ki nareko tasalay ulan ramalan na din atau mapaci poleri dosa-dosa. Nasaba na buka rami matuki pong Allah Ta'ala pintu pamasena. Jadi semua ibadah di bulan Ramadan ini dia mudah. Jadi magampat tuh. Jadi tasakamay makada koramalangi tasakin itu setange. Nabita meto makada. Itu semua syaitan itu sudah dirantai. Makanya itu koramalangi magampat tay masjidaka, magampa moto mas sampajang, magampa mangaji. Nasaba dena na pangaruhi ki setan.
Aga manipe pengaruhi cidiman hawa nafsu. Nah, itu tema buah dosa dua sumberna. Ya kotannya pengaruh nafsu, pengaruh setan. Tapi ya kau ramalangi lagi sakir lagi setannya. Napasue mani. Makanya ya kau angkat tahu maki buah dosa maka namaje pene ya sakir na setannya nang kamu paru tahu to 5 dosa, tong kamu paru tahu to liboto tanya na seta ganggu ya tuh. Aga pale hawa nafsu mani. Makanya puasa itu tujuannya mengendalikan hawa nafsu. Deto sini patat deng. Aja tak ada ma puasa ki supaya tak dengin apa suwe dia cocok. Nafsu itu harus tetap ada. Sebab ya kau tahu dia gaga napa sunnah, dia tu gaga isur lo mak balu nasa ya aku dia natarala. Isur lo mak galu nasa konan rebalau. Isur lo dangka nasa aku torogi dia sisa gapa tujunna. Dalam agama itu butuh itu. Makanya hawa nafsu itu cuma mau dikendalikan. Nah sebab ya kau matandre napa sunnah tawe tidak terkendali kehidupannya. Nah, makanya puasa itu mengendalikan. Yaitu ampai dia nawat di kotoman raya menahan. Nah, yaitu kotoma puasa, Pak. Nanti itu dengan sendirinya tertutup usus. Apa maka dia nabi te yaitu salang manre cik dimi usus nana pake. Ia kapere sera. Nah, iya. Jadi orang kafir itu makan dengan 9 usus. Jadi salangnya itu cik dimi. Nah, makanya itu biasa kau nadapi ni talupulo puasa. Madari kotomanre tatalu timpu mi masoni. Cedelada mi andre. Maka na maje pe biasa. Wanre tak dua pene. Napa maso maje pe na wanre. Cedelada mi wanre maso. Karena memang usus itu tertutup. Nah, ya nariasa maka ada orang beriman itu makan dengan 1 usus. Jadi ya kau makan jai puasa na tahu itu betul-betul ma puasai. Maka tite matu. Dia tidak banyak makan. Napai tapi tu timpu napai si diburasa nanre masoni. Cuma biasa dipasah. Nah sebab nasa jolo-jolo mere-mere pasti ditambahi. Makin sehingga kembali memang normal. Makanya itu koma puasa itu tatut itu peruna. Ada 8 usus itu tertutup. Tinggal 1 yang terbuka. Nanyaro perue nonri lasa. Makanya nareko makanja puasa nate. Deto na balas dendam. Pangkat to tau ma puasa dia na puasa balas dendam. Deto ngasanan rekose tapi petapan dia nan rekowani. Makabala mi itu. Makanya saya wasiatkan untuk puasalah dengan baik. Insya Allah hari pertama sampai 10 tuh mapai elo. Gangka makoko tuh mapai elo. Biasa tuh bebek kulit agak pahit. Karena itu detoksifikasi sana. Ya racun tamu kuadal na watakali melalui makanan itu yang dikonsumsi darah. Sehingga namo tuh papinat dingin makaliliato kada tidak seimbang. Itu 1 hari sampai 10 pertama. Ya matu ko 10 kedua, 11 sampai 20, mamulan itu maringang. Itu istilahnya rejuvenasi. Iya rosel-sel tutup kulalan na watak kalewe, mamulan tak buka. Keganiasan termasuk saraf yang tertutup. Makanya si tongan na ya tute komelo operasi suruh puasa. Magini suruh puasa karena untuk pensterilnya lebih cepat. Dia itu gagal sih, tongan apa? Tahu dia gagal puasana. Tidak ada sesuatu itu yang tidak ada puasanya. Ular saja itu berpuasa. Ia tu ulae patapulo sona patapulo wanina denanre deninu enak pataselle olina. Ia tu nama lolo ulae itu karena tidak makan. Kapan manre dena lolo. Itu jadi ular itu berpuasa supaya dia mengganti kulitnya dengan kulit yang baru. Makotori di sel na watakaleta mesti itu di upgrade. Makanya ma puasa ki 1 kali dalam 1 tahun. Supaya ia isa lalangnya stabil ipemang. Ya kene oto turun mesin 1 kali 1 tahun. Iya. Jadi sisa sitaw ngipano masinana ni bisay manang. Iya naro ipake ramalang. Makanya sebenarnya puasa itu aturannya begitu. Kemudian kita gere pala-pala mapuasa. Itu akan berubah. Jadi semua yang berpuasa itu pasti ada. Manu itu mapuasa tau. Kada kaya kabat tuh. Ia tuh manu ko mengerengi. Dia tuh nak bab botalona na reko dia na puasa. Makanya kong katau mengeram manu na tolina pandre, mega tuang porong talona. Karena sebenarnya ayam yang mengeram itu menjaga suhu panas tubuhnya, makanya dia tidak makan. Itu ampai manu mengerangnya denandre tu dena inung. Magai, supaya dia bisa menjaga suhu panasnya sehingga telurnya bisa menetas. Itu mapuasa tuh. Namo tu olo-kolo itu mapuasa cokie, ya kong malasa cokie itu manasa denandre. Supaya keluar. Yaro racunnya kota kalena pada mi komandai racu coki pasti itu dia menahan supaya keluar.
asu makoto. Di semua binatang itu berpuasa. Nah iya kalau emang puasa supaya dia bisa berubah menjadi sempurna, ini rupa tahu emang puasa ki supaya menjadi hamba yang bertakwa. Makiro sitonganna. Ya iya nangkat salat dena puasa ya seicuki na ya. Itu ya seicuki. Jadi angka kama salam maraja ni dena puasa maka aja buat tempat tersinggung kita podain kadai. Cuki lagi mah puasa apalagi di. Nah, ini penting saya wasiatkan. Karena banyak orang tidak memahami hakikat puasa. Padahal itu Nabi ta makada saumut tasihu. Puasa ko sarekom mangina angka kumancaji madising. Ah, mega toto nasa wah malah sama ya aku mah puasa ka. Itu. Jadi tapi pasangi. Iya tuh tahu mah puasa tania awatangan, tania. Ya iya aja tak kada mah puasa ki awatangan tewangi deh tulek. Yang berpuasa itu menggunakan iman tepat, makanya yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tahu matapa ini tioli tanya tahu mawatang angka tahu pak maka raja watak kalian maka raja badan apa tate 10 loyo nih. Apa fisik nami mawatang kato tahu ya kiritai tahu matoa madoko ni pala satu nih kasih magi nama kagala ma puasa karena iman. Makanya tepat itu newa si salah nareko mapuasa ete si bawa tau dena puasa. Ya ko tapak mo tewangi na mo pek ko batena insyaallah. Tatak kuat. Nah karena kenapa? Keimanan itu adalah senjata bagi orang-orang Islam. Kemudian, ini sudah dekat. Kemudian saya wasiatkan kepada seluruh jamaah yang hadir, maka untuk bulan Ramadan usahakan banyak membaca doa. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Iya memato pasangan na ramalang. Allahumma innaka afuun karim. Jadi iya komeki istighfar tapak biri-biri nijo istighfar tak. Dewat yang istighfar tapi tapak biri nijo kalimat istighfar. Kalimat yang dipakai di bulan Ramadan Allahumma innaka afuun karim. Nasaba iya na kalimat na paturu pong Allah Ta'ala lori umat na nabita khusus dipakai menghapuskan dosa. Jadi demetto na tutu dosa nalagami matto. Jadi ako meki laga dosa tak maka baca itu. Dari situlah sehingga doa ini yang sering kita ucapkan antara sholat tarawih. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan karena ini menjelang berbuka. Makanya aku pure mala nandre tahu apa buka tahu ya pak iya ko ibu kapiten apa loman landre si lulu jadi makanya ko malam mani nandre napa tataja buka puasa supaya dia nasi lulu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.